Oke, halo sahabat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-213. Di sini saya akan menemani sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update video-video ke depannya. Nah, sahabat Mutiara juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box di bawah. Oke, sesuai judul, kita akan bahas mengenai melon bersama salah satu pakarnya nih, yaitu Pak Sukirno, di mana beliau ini sudah menghasilkan melon premium yang menjadi pilihan nomor satu di Balikpapan. Ternyata salah satu aspek terpenting nih dari perawatan budidaya melon adalah eh, perawatan intensif. Bagaimana itu perawatannya? Langsung saja kita akan tanyakan ke narasumber hari ini. Halo Bapak. Iya Mbak, iya. Oke, Pak. Bapak, jadi hari ini kita akan, sesuai judulnya Pak, kita akan bahas seputar melon. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih mengenai melon, boleh Pak perkenalan diri dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Sukirno, eh, tinggal di Balikpapan Utara, petani melon. Oke, oke Bapak. Jadi hari ini kita rencananya akan ada dua sesi ya Pak. Yang pertama kita ngobrol santai, lalu ada rehat sejenak dan dilanjut sesi kedua untuk tanya jawab. Begitu ya Pak? Ya, Oke, Bapak. Langsung saja nih, Pak. Yang pertama, saya mau menanyakan soal kapan nih, Pak, Bapak mulai terjun ke pertanian. Bagaimana ceritanya sampai Bapak bisa tiba-tiba jadi petani melon nih? oke, terima kasih. Hmm. Kemarin kita mulai terjun di bidang pertanian Mm-mm. melon sekitar tahun 2018 pas Ya, COVID ini. saat Ya, kita COVID. kan tahun 2018 kita skala kecil sekali uji Mm-mm. coba melon seke. Mm-mm. Kita sedikit terus kita ikut belajar. Kita kan petani bukan ahlinya sih, kita petani Mm-mm. otodidak sebenarnya. Kita belajar Oh, di ya. YouTube, kita untuk Mm-mm. mengembangkan melon kelas premium itu kayak apa, kebanyakan di GH. Kalau GH Mm-mm. itu kan kebanyakan perlu modal nggak sedikit sih. Ya. Kita coba yang open bill itu Mm. kayak apa, respon pembeli, Mm-mm. mengenalkan melon premium itu kan harus apa ya? Kita harus dikasih tahu ini bukan melon biasa, Bu, karena Mm-mm. harganya pun beda, rasanya beda. Mm-mm. Dari itulah kita untuk mulai 18 sampai 2024 Mm-mm. ini sekarang peminatnya itu luar biasa. Kita Oh. kepala tiap hari minta melon itu kita belum sanggup karena Kebanyakan ya, dipanen Pak. 10 hari. Mm-mm. Iya, 10 hari pun itu habis di tempat, kita nggak ngasih tengkulak. Kita Mm-mm. rencana sih untuk edukasi orang mengenalkan melon di perkotaan itu secara langsung petik itu ada sensasinya sendiri. Mm-mm. Makanya di kebun kita namanya kebun sumber berkah Mm-mm. itu melon kita tanam ada 4 varietas. Rencana itu 5 varietas nanti. Mm-mm. Oh iya, oke Pak. Terus tadi mulainya saat 2018, berarti sebelum COVID ya Pak ini? Iya, iya. Ya oke. Terus kenapa nih Pak Bapak memilih melon, tidak varietas yang lain? Karena melon itu jadi primadona dari kalangan kecil sampai Mm-mm. orang dewasa itu senang buah. Apalagi Oh. buah-buah premium, kebanyakan Mm-mm. konsumen kita sendiri Mm-mm. untuk melon ada yang cerita itu melon nggak manis, tapi Ya. baru beli itu sampai 3 kali. Beda tempatnya Bapak ini beda. Makanya sangat antusias masyarakat Balikpapan itu Mm-mm. senang buah. Kebanyakan buah Oh, kan diimpor dari Jawa. Eh, ya. Kedepannya kita untuk memperluas lahan untuk melon agak agak lumayan banyak nanti, insya Allah. Oh iya, oke. Oke.
Berarti ini Bapak mulai milih melon tuh karena memang peminatnya banyak yang pertama. Nah, ini Bapak Iya, belajarnya iya. dari mana nih Pak? Kan tadi Bapak bilang belajarnya dari nol nih dan baru banget di 2018. Ini belajarnya dari mana Pak? Apa memang Bapak basicnya sudah pertanian atau bagaimana? Sebenarnya memang dari orang tua ada memang petani sih, tapi Mm-mm. dari terjun ke melon itu memang nggak ada niat. Karena kita itu mencoba sesuatu yang belum tahu, lama-lama orang tahu sendiri. Iya. Eh, kita belajar dari media sosial itu ada grup Mm-mm. petani melon itu kayak apa. Kita gabungkan Mm-mm. antara greenhouse sama open field, kita coba. Yang di Mm-mm. greenhouse kita kasih ke open field itu kayak apa. Karena Oh. melon premium itu sangat sulit. Nah, kita Mm. coba karena kita itu penasaran yang orang belum tahu, kita penasaran mencoba kayak apa Mm-mm. hasilnya, gagal atau enggak, kita belajar Mm-mm. harus mencoba dulu. Oh ya, oke Pak. Ini berarti Bapak dari awal mulai terjun ke pertanian dan menanam itu langsung ke melon ya Pak? Atau Bapak sempat mencoba yang lain juga? eh, kita ya fokusnya melon sih, tapi ada ya healthy, kayak cabai itu ada. Kan lahan Oh, khusus melon, ada mm-mm. yang nggak bisa untuk melon kita tanami healthy kayak cabai atau tomat itu ada. Oh ya, tapi memang sekarang dari awal dan sampai sekarang itu fokusnya di melon ya Pak? Iya, iya. Ya, nah mau nanya nih Pak, tadi kan Bapak bilang Bapak itu tanam melonnya di open field ya Pak? Betul. Iya, terus bedanya apa Pak dari yang greenhouse dan open field? Apakah dari segi perawatannya lebih mudah kah atau hasilnya bagaimana? Kalau menurut kita, kalau greenhouse itu Mm-mm. memang dari modal awal kan banyak. Ya. Terus harus ada ukuran ini itu, kita nggak, kita pakai apa ya, pakai feeling atau pengalaman kita aja, tapi Mm-mm. hasilnya rasanya itu sama sama dengan greenhouse. Oh, jadi ini Bapak tuh eh, konsepnya adalah Bapak tanam di open field tapi kualitasnya kualitas greenhouse gitu ya Pak? Iya, 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 betul. Oh, iya, iya. Jadi dari segi perawatannya, kalau kalau dari perawatannya lebih mudah mana, Mak? Pak? Kalau menurut yang GH itu sangat sulit. Kalau menurut Mm-mm. kita yang penting tahu hama dan penyakitnya, sama Mm-mm. usia itu pupuknya apa itu harus sesuai fasenya. Oh iya, 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 iya. Soalnya kalau misalnya di open field yang saya tahu itu emang lebih mudah terkena hama penyakit daripada yang greenhouse ya, Pak? Ya betul, apalagi kalau Oh iya. musim penghujan, kita Mm-mm. harus siap, siap segalanya dari cuaca itu, namanya ya kita berjuang untuk biar sampai panen itu kayak apa, harus kita eh, kerjain, jangan malas-malas, harus siap, eh, musim hujan atau kemarau kita harus siap. Oh iya, pantas Pak. Sebelumnya yang saya dapat dari Bapak juga kan salah satu aspek terpentingnya itu adalah perawatan intensif. Jadi memang harus diperhatikan secara intensif ya Pak. Kalau di Ya, open betul. field. Ya, karena apa? Kalau Hmm. open field itu hamparan luas, nggak ada sekatan-sekatan kayak greenhouse. Kita Mm-mm. harus tahu penyakit atau hamanya itu sangat kita perhatikan. Nggak boleh Hmm. apa, eh, istilah lengah atau itu nggak boleh. Mm-mm. Kita harus rutin tiap hari monitoring kebun Oh, oh, setiap hari Pak. setiap hari. Oh ya. Biasanya apa nih Pak? Biar semuanya pada tahu juga yang biasanya datang ke tanaman melon tuh hama penyakitnya apa saja dan bagaimana tuh Pak solusinya? Kalau pindah tanam, nol Mm-mm. HST itu sudah kita monitoring, kita lihat hamanya. Pertama, kalau Mm-mm. pertanian open field itu pasti momok yang paling membahayakan kan kutu putih. Itu Kutu dampaknya putih. kan sangat ristan, betul. Mm-mm. Itu menimbulkan virus Gemini. Kalau sudah Mm. terjangkit, itu sembuhnya susah, Oh. kayak nggak ada harapan gitu. Makanya Mm-mm. dari perawatan itu harus jangan sampai kena, mending pencegahan daripada mengobati. Mm-mm. Itu untuk hama penyakitnya Pak. Biasanya gimana Pak perawatannya? Pencegahan perawatan untuk menghindari hama penyakitnya itu Bapak seperti apa? Kita kalau kayak kutu putih kita semprot pakai yang kayak jenis Abamectin, Mm-mm. imidacloprid, itu untuk Mm-mm. pencegahan. Kalau Oh.
ini harus lingkungan harus steril. Kita Mm-mm. steril. Kalau nggak boleh ada tanaman melon tua itu nggak bisa Mm-mm. menyebabkan kegagalan kita. Harus Mm-mm. lingkungan itu steril dari inang kutu kebul sendiri. Oh ya, oke deh Pak. Boleh Pak di-sharing juga. Tadi kan ini untuk pencegahan penyakit. Tapi kalau dari perawatannya itu seperti apa? Dari awal sampai bisa panen premium itu bagaimana Pak caranya? Kita rutin atau apa ya tiap 5 hari sekali kita Mm-mm. pupuk, kita lihat pertumbuhannya kalau kurang maksimal. Pertama gini, Dari kalau awal banget ya Pak. penyakit itu Mm-mm. ya Mm-mm. ini pertumbuhan pemupukan pertama itu Mm-mm. dilihat kondisinya tanaman. Kita 5 hari pemupukan, ya tiap 5 hari kita pemupukan. Kalau terjangkit hama atau penyakit kita obati dulu, Mm-mm. jangan dipupuk, harus Oh ya. disembuhkan dulu baru dikasih pupuk. Mm-mm. Terus pupuk yang diberikan tuh pupuk apa Pak? Kita pakai Mutiara 16 Mm-mm. sama Kalnit kalium nitrat Itu boron untuk itu. pemupukan pertama. Kalau TP boron, Mm-mm. ya pertama kita pakai 16-16 Mm-mm. sampai sama boron sama MAP. Mm-mm. Di mix ya MAP Pak itu kita yang pertama. kocok, Mm-mm. ya di mix, ya di mix. Terus kalau vegetatif generatif kita beda lagi karena fasenya beda Mm-mm. asumsi nutrisi. Mm-mm. Kalau sudah pembungaan umur 23 atau 25 kan kita kalau musim penghujan kita kuatkan MKP biar Mm-mm. bunganya itu kalau musim penghujan memang agak susah karena Mm-mm. intensitas matahari agak berkurang. Makanya kita Mm-mm. kuatkan MKP. Mm-mm. Itu bisa kocor, bisa semprot. Oh, bebas. Terus kalau sudah jadi buah, nah itu kita sangat-sangat resisten dengan kayak lalat buah Mm-mm. sama ini itu harus kita perhatikan Mm-mm. bercak bercak buah. Mm-mm. Nah kalau sudah pengisian buah sebesar telur kita pakai grower sama eh, vitamin Pitoplek Oh, itu sama kali nitra, oh. kali Itu untuk nitra sama pemupukan. SOP, SOP sama ini eh, mop itu yang penutup. Oh, oke. Ini untuk pemupukannya ya Pak, perawatan dari awal sampai Iya. akhirnya. Oke. Bapak terus kalau misalkan nih, tadi kan ini lebih utama pencegahan. Misalkan sudah terlanjur kena nih hama penyakitnya, apa sebaiknya diobati atau mending langsung dipangkas aja? Sebenarnya ada alternatif dua. Pertama untuk pengobatan. Mm-mm. Kalau pengobatan kita lihat dulu, kita obati, tapi jangan dipupuk. Kita Mm-mm. obatin dulu. Kalau pupusnya itu berjalan, baru kita pupuk. Itu eh, tahap pertama. Kalau yang kedua, kalau sudah terjangkit nggak ada perubahan, otomatis kita musnahkan. Karena inangnya di situ nanti takutnya menular yang lain. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke. Itu untuk pencegahan hama penyakit ya Pak. Baik. Nah, dari awal perawatan, mulai tanam sampai bisa panen itu berapa lama sih Pak kalau melon? Melon itu tergantung varietasnya. Ada yang Mm-mm. 60, ada yang 70. Tapi kebanyakan 60 itu sudah mulai matang. Panen. Oh, 60 hari berarti 3 bulan ya Pak? 2 bulan. Eh, oh iya Pak, sorry. Salah hitung 2 bulan. Dua Oke. bulan. Iya 2 bulan ya Pak. Nah untuk nanamnya tuh apakah bisa terus-menerus atau ada bulan-bulan tertentu yang khusus untuk mulai tanam melon? Ya gini, kalau tanaman melon itu harus Mm-mm. diperhatikan lingkungan. Itu kunci Mm-mm. pertama untuk Iya, keberhasilan. Nah, kita nanamnya ini setahun 3 kali tanpa bongkar lahan. oke. Dimulainya dari bulan apa Pak itu? Kemarin istilahnya 3 bulan baru panen, berarti 1 bulan untuk istirahat, 2 bulan Mm-mm. produksi, 1 bulan istirahat, berarti mulai produksi 2 bulan, Mm-mm. kayak gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau boleh tahu ini Bapak luas lahannya berapa Pak nih? Ini sekitar hampir 1 hektaran. 1 hektar. Dari 1 hektar itu Bapak bisa tanam berapa pohon melon Pak?
sekitar 5.000. 5.000 pohon. Oke, lima Ya ribu itu pohon. eh, pakai proning. Ya kita nanam cabang dua. Kalau engkel bisa 10.000. Oh iya, iya. Nah dari yang 1 hektar itu dapat hasil panennya berapa Pak? Sekitar hampir 5 ton. Jadi seribunya itu dapat 1 ton. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Oke. Itu berarti lumayan ya Pak. Kalau sekarang sih Pak dijual di pasaran berapa Pak harganya? Kita jual di kebun aja, Oh, banyak yang oh nggak iya Pak. dapat. Ini Bapak jualnya di kebun ya Pak. iya. Kita Jadi jual Bapak tiga konsep puluh, mm 30 per kilo. tiga Ada puluh yang ribu per kilo. 45, tergantung varietas melonnya. Melon Oh itu kan oke. banyak macam Mm-mm, jenis mm-mm, dan kualitas dari rasanya itu mm-mm. untuk dari segi harga memang nggak sama. Oh ya, boleh disebutin nggak Pak tadi varietasnya apa aja nih yang Bapak tanam? Ya kemarin Honey Globe, Mm-mm, Kirani, Intanun sama Chamoy itu mm-mm. 4 macam kemarin. Nah, rencana Oh, yang ini 5 macam nanti yang kita persiapkan dari sekarang kita mm-mm. 5 macam kapasitas nanam kita tambahi karena pengunjung sangat-sangat antusias untuk ingin merasain melon. Iya Pak. Jadi ini Bapak full konsepnya agrowisata ya Pak? Iya betul betul. Agrowisata. Oh ya, biasanya Bapak mengumumkan gitu atau memang orang-orang udah pada tahu Pak? Kalau misalnya Bapak, Kita bikin list sebenarnya kan ada papan informasi, kita bikin mm-mm, list jenis tanamannya apa, namanya mm-mm, apa, terus panennya nanti tanggal berapa kapan? kita Mm-mm, kasih list. Kadang iya, orang-orang yang sudah tahu ke mm-mm. sini nge-share ya. Kemarin tanggal 15 apa ya Juli kemarin. Hari ini apa ini? Sekarang November itu November. 15 itu pembukaan penutupan. Pembukaan penutupan Karena gimana antusias Pak? orang sebelum ya rencana kan tanggal 15 November Mm-mm, ini. mm-mm, Nah, itu umur sekitar 60 itu mm-mm, sudah banyak pengunjung kita mm-mm. mau nunggu tanggal 15 Iya, umur 70 kan nggak bisa. Namanya kita mm-mm, sudah siap panen ya kita jual. iya. Kebanyakan nunggu informasi tanggal 15 itu banyak yang nggak kebagian. Oh, alah, ya ampun Pak, berarti kurang nih Pak Bapak tanamnya. Ya, nanti kita usahakan kita tambah volume lokasinya. Lokasinya ya. Iya Pak, berarti 1 hari langsung habis di hari itu juga ya Pak? Sekitar seminggu lah itu terus ada Mm, kunjungan dari anak-anak, dari mm-mm, yang umum, dari mm-mm. pemerintahan itu sangat antusias. Itu kadang Oh, ada orang luar Balikpapan itu ada. mm-mm. Oh, iya, iya. Menarik nih Pak. Jadi Bapak memang full sudah habis di lahan ya Pak, belum dijual ke Iya, pasar, udah habis di lahannya. iya nggak sampai. Kita untuk Alhamdulillah. apa ya untuk agro karena orang itu Mm-mm, apa ya untuk hiburan, apalagi mm-mm, metemelon itu sensasinya sangat antusias untuk pengunjung. mm-mm. Iya Pak, apalagi sekarang zamannya sosmed ya Pak, jadi sekalian dibuat konten gitu ya Betul Pak betul. biasanya ya. Iya iya. Oke, oke Pak. Kalau dari segi harga Pak, perbandingannya dengan yang hidroponik jauh atau gimana Pak? Ya kita di bawahnya. Oh di Masih mahal bawahnya. di greenhouse. Ya. Oh ya, oh Karena oh iya. kalau Ya. greenhouse sih menengah ke atas. Kalau kita menengah ke atas pun bisa. Kita Hmm, apa ya? Kita biar orang itu mampu membeli semuanya dari hmm. kalangan bawah atau ke atas bisa. Oh ya, tapi dengan kualitas greenhouse ya Pak. Ya, kan yang penting kita jaga kualitasnya. Oh iya, oke. Berarti ini Bapak melonnya melon yang hijau ya Pak? Yang Eh, apa ya? Ada yang putih dalam noren. Itu oh, yang camoy kan kelasnya mm, premium. Kita nggak nanam yang sejenis cekay enggak. oh iya, 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 iya. Terus Yang putih dalam hijau. mm, yang Bapak tanam ini biasanya tingkat manisnya berapa Pak? Tuh, Brixnya ya Pak berarti. Breaknya ada 17, kadang ada Wow, 18 ada. wah itu manis banget ya Pak berarti ya. Iya, Wah, ada pengunjungku yaitu mm-mm, rasanya memang luar biasa ini melon. Aku selama ini nggak suka melon kalau beli di sini. mm-mm. Sampai 3 kali Pak, boleh silahkan kalau ada silahkan. Saya juga jadi mau ke sana deh Pak, mau makan juga cobain. Oke nih Pak. Nah selanjutnya nih Pak, ada nggak Pak tips supaya bisa mendapatkan
kualitas yang premium seperti Bapak. Misalnya ada yang Oke. mau tanam juga nih, apa nih yang harus diperhatikan supaya bisa dapat hasil yang kayak Bapak nih? Oke, syaratnya ada 3M, Mm-mm, 3 melihat, mengamati, melaksanakan itu wajib. mm-mm. Karena apa? Ya, Setiap kondisi itu cuaca itu berbeda-beda. mm-mm, Terus kontinuitas itu harus wajib. Karena apa? Melon mm-mm, itu umurnya pendek. mm-mm. Harus tahu kendala penyakit sama hamanya. Pertama, Ya, yang jenis tanaman itu jenisnya apa? Kita harus mm-mm, pelajari dulu. Kalau mm-mm. melon itu memang bisa ditanam, tapi belum tentu bisa merawat. Oh Eh, iya. Terus kalau kemanisan itu Mm-mm, otomatis sebenarnya kalau daunnya bagus usia 68 sampai 60 itu masih bagus, itu insya mm-mm, Allah manis. Yang penting pemupukan yang benar. mm-mm, Yang jarang diabaikan kebanyakan itu kan dari hamanya. mm-mm. Hamanya itu dia apa ya, harus kita fokus. Ini kenapa ini harus ditangani secara cepat, jangan sampai terdampak. Oh iya, benar-benar kembali lagi ya Pak dari eh, harus intensif perawatannya. Iya, iya. Oke Pak, kalau gitu. Oh iya, ini kan Bapak fokus di melon. Bapak ada rencana coba ke komoditas lain nggak Pak? Atau Bapak tetap akan fokus dulu di melon? Eh, karena pelanggan kita itu Mm-mm. diharuskan melon. Kita ada sih Mm-mm. tanaman cabai ada, tapi Iya. kita kita usahakan nanti melon setiap tahun 3 kali atau bisa itu 4 kali, insya Allah Oh kalau iya, bisa. berarti sekarang memang fokusnya di mengembangkan melon yang Bapak tanam ini ya Pak? Iya betul betul. Oke oke Bapak kalau gitu. Oke deh Pak, kalau begitu Bapak kita ada rehat sejenak dulu ya Pak. Siap siap. Ya, nanti kita lanjut di sesi 2 untuk tanya jawab. Begitu ya, Pak. Iya. Baik. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silakan siapkan pertanyaan karena di sesi 2 nanti akan ada sesi tanya jawab yang langsung dijawab oleh Pak Sukirno setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke, Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih, Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Bagus ya. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. ini ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Halo sahabat Mutiara, kembali lagi di sesi 2 Bicara Tani. Silakan bagi sahabat Mutiara yang mau bertanya seputar melon, langsung ketik saja di kolom komentar karena langsung akan dijawab oleh Pak Sukirno. Baik Bapak, sekarang kita sesi tanya jawab ya Pak. Kita cek-cek pertanyaan yang masuk. Oke. Bapak, pertanyaan pertama nih Pak. Ada pertanyaan, karena melon ini ditanam di open field, apakah Bapak ada menggunakan sistem tumpang sari atau sistem yang mirip? Nah, kalau ada, tanaman apa yang ditanam bersama melon ini? Fungsi tanaman ini juga untuk apa? Iya. Kalau tumpang sari kita nggak Mm-mm. pakai tumpang sari. Kalau tumpang sari itu harus jangan satu pinang dengan kutu kebul. Boleh satu tumpang sari, tapi Mm-mm. kayak cabai itu jangan. Mm-mm. Terus keduanya kayak terong itu pinang kutu kebul. Mm-mm. Usahakan untuk fokus melon, Oh iya, jadi memang baiknya kalau tanam melon ini tidak konsep tumpang sari tumpang ya sari. Pak? Oh, oke Iya. oke oke. Baik Bapak, terima kasih jawabannya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Ada yang bertanya nih Pak. Tanah yang ditanam itu jenis apa dan apakah ada pengelolaan tanah khusus untuk menampung tanaman melon ini? Oke, kalau tanaman jenis tanah itu Mm, lembur pasir. mm, Itu kalau asupan nutrisi biar nggak larut itu bagus. mm, Kalau tanahnya gambut memang agak susah. mm. Harus apa ya? Harus pH-nya itu 6 lah, 6. pH-nya 6. Iya, Oh iya, itu dari tanahnya ya Pak. iya harus tanahnya kan sangat mendukung keberhasilan karena tanah itu banyak patogen-patogen yang nggak apa ya berlawanan dengan tanaman melon. Iya, kalau Mm, mm, ditanam umur sampai 15 hari bagus. Usia mulai 30 itu sangat-sangat rentan dengan layu busuk. mm. Wah, resikonya besar ya Pak. Oke Bapak, terima kasih ya Pak jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hmm. Ada yang bertanya lagi Pak. Apakah setelah masa panen, eh, apakah setelah masa panen ada masa riset tanah ulang? Eh, kalau tergantung sih, tergantung yang Tergantung apa nanam. Pak? Ya, maksudnya kita coba 3 kali setahun tanpa bongkar. Tapi ya itu Mm, kita cek tanahnya karena mm, habis panen itu pasti harganya pasti berkurang, pasti mm, apa ya? Dia nol lagi. Makanya mm, kita cek, kita kalau nanam lagi kedua itu mm. kita kasih istirahat dulu 1 bulan Kasih apa Pak, untuk maaf? sterilisasi. Mm, Kita liburkan lah. mm, Kalau nggak bongkar itu kita kasih istirahat tanahnya. mm. Itu 1 bulan enggaknya. Karena Ya, toksin-toksin di mulsa itu sangat-sangat banyak. oh iya iya. Berarti ini tergantung kondisi lahannya ya Pak. Iya, Yang penting setelah panen ada diliburkan 1 bulan. iya. Oke, oke Pak, kalau begitu terima kasih jawabannya. Semoga terjawab nih. Baik, ada lagi nih Pak yang bertanya. Em, Brix melon itu berbeda varietas. Apakah ada ukuran maksimal Brixnya tiap varietas? Eh, Memang ada dari kayak Mm, melon sekai itu paling 10-12 itu pol. Tapi kalau yang premium memang genetiknya memang didesain untuk manis, mm. tapi ya itu perawatannya agak sulit. Oh iya iya memang beda-beda. Cuman kalau premium udah pasti Brixnya tinggi ya Pak berarti ya. Iya, betul. Iya iya iya. Terus ini kalau boleh tahu di tempat Bapak nih paling kecil Brixnya berapa, paling tingginya berapa nih Pak? Hasil yang pernah Bapak Tergantung dapat. varietasnya. Ini itu ada yang 18, Mm-mm. ada yang 15, Mm-mm. rata-rata jarang 14 ke bawah jarang, Oh iya. 15 ke atas. Oh iya iya iya. Iya. Berarti selalu 15 ke atas. Cuman 15 ya udah manis banget sih Pak. Iya. Iya iya. Oke Bapak, terima kasih. Ada lagi nih dari TikTok nih Pak, khusus pertanyaannya. Eh, Kelebihan tanam melon di open field itu apa ya Pak? Eh, Sama di greenhouse. Apa Ya, boleh dibandingkan kalau dengan di on greenhouse atau di betul. open field aja nih rasa yang Bapak rasakan. Kelebihannya itu apa? Karena gini, kebanyakan orang menilai open pel itu pasti nggak manis, itu pasti. Mm-mm, Itu mm-mm. tergantung cara perawatan. Ya, Kalau open pel itu bisa skala luas, itu bisa. Kalau mm-mm, greenhouse itu kapasitas greenhouse itu harus skala banyak, skala luas karena biaya itu memang nggak sedikit kalau GH itu. mm-mm, Nah, open pel harus kita siap dari hama penyakitnya, kita harus memahami dulu sebelum menanam. mm-mm. Berarti keuntungannya salah satunya dari segi biaya ya Pak yang pertama. Iya, betul. Biaya. Cuman kalau misalnya di open field berarti eh, caranya harus lebih effort tiap hari intensif rutin mengecek lahan ya Pak. Ya, betul. Karena keberhasilan itu memang kita prioritaskan karena kita nggak modal sedikit. Makanya kita harus nggak bisa di tinggal-tinggal apa harus kita fokus.
Kalau diterjun permelonan umurnya singkat, memang hasilnya memang sangat menjanjikan, tapi kita harus Mm-mm. pahami dengan Mm-mm. kendalanya itu. Oh iya iya iya. Iya sih Pak, modal untuk menanam sangat besar. Oh iya Pak, kalau boleh tahu modal membuat lahan tanam melon tuh berapa Pak? Kalau kapasitas Mm-mm. hampir 1 hektar itu ya kita Mm-mm. memerlukan biaya yang kurang lebih kalau eh, biaya pertama itu sekitar 50-an jutaan. Untuk biaya itu Tapi biaya keuntungan dari kita awal. Mm-mm. ya biaya awal sampai panen. Sampai Nah, panen kalau itu udah sampai panen ya. Mm-mm. dari ya kita hitung per satu batang itu sekitar paling mahal itu sampai 7.000 atau 8.000 itu biaya Mm-mm. satu pohonnya. Oh, tapi balik modalnya berapa Pak kalau di tempat Bapak gini? Ya kalikan 30 kali 4 ton. Wah, biar para penontonnya pada tertarik juga nih Pak tanam melon. Jadi menggiurkan ya Pak Iya, iya. ternyata berbudidaya melon itu. Iya, karena pertanian itu dianggap apa ya, pekerjaan sangat-sangat diperhatikan, tapi hasilnya itu eh, kalahan orang kantoran. Aduh, biar biar pada tahu benar nih Pak supaya pindah juga ke pertanian. Yang yang penting kita fokus Iya. mengamati apa yang kita tanam, gedalanya apa kita pelajari dulu. Jangan Hmm. hasilnya. Kalau hasilnya nanti nggak kembali. Iya, iya, Pak. Memang harus fokus perawatan dan hasilnya juga bisa maksimal ya, Pak. Karena kan Ya, harga kalau jual hasil juga nomor dipengaruhi ya, Pak. sekian. Hmm, Mm-mm. betul, Yang betul. penting kualitasnya, Pak. Iya, Oke, Bapak. Ada lagi, Pak, ini yang bertanya nih, Pak. Dari YouTube, kita pindah ke YouTube ya, Pak. Ada pertanyaan dari Belitung Farm nih. Mau nanya, saat ini musim penghujan. Nah, resikonya itu buah busuk sering terjadi di melon. Bagaimana pengalaman Bapak dalam penanganannya? oke. Kalau memang musim penghujan itu kita cara penanaman harus agak renggang, jangan terlalu rapat. Karena eh, kalau terlalu rapat dia lembab. Untuk Mm-mm, buah itu biasanya cacar buah. Itu sangat mm-mm, ristan, sangat fokus kalau petani melon musim penghujan itu harus ada pengendalian seawal dini. Jangan sampai mm-mm, terjangkit. Kalau terjangkit agak susah. mm, Eh, Cara tanamnya harus agak renggang. Ibarat 60 menjadi 80 itu eh, biar sirkulasi udara itu biar bisa masuk, nggak terlalu lembab, itu sangat diperhatikan kalau musim penghujan. Bedengan harus tinggi, air jangan mm-mm, sampai mengenang. mm-mm. Oh iya, berarti tadi tips-tipsnya adalah jarak tanamnya kira-kira tadi berapa Pak? 80 cm ya Pak? 80 bisa, 70 bisa 80 kalau cm dan bedengannya harus tinggi. ya. Oke, bedengannya harus tinggi. Terus kalau misalnya hujan ini nggak apa-apa Pak? Terkena air terus melon. Eh, Kalau kita kalau musim penghujan agak ekstra dari penyakit Mm-mm, kita harus ekstra. Kalau kena sedikit kita fokuskan, jangan tumpuan, kita fokuskan penyembuhan dulu. Kalau sudah sembuh baru mm-mm, pemupukan. mm. Iya ya Pak. Ya, oke, kalau begitu. Oh iya Pak, mau nanya lagi nih Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya melon bisa kapan aja nih ditanamnya. Tapi apakah ada syarat khusus dia cocoknya di dataran tinggi atau Agak rendah, kita kalau musim penghujan berarti bedengan harus agak tinggi. Biasanya 30, bisa 40 atau 50. Itu untuk mencegah kayak patogen layu fusarium, cacar buah itu sangat berpengaruh. Eh, Ya kayak gitu. Kalau musim Mm-mm, kemarau nggak masalah, nggak ada masalah yang intensitas matahari kan sangat
bagus untuk pertumbuhan melon kalau musim kemarau. Tapi kalau musim penghujan, sinar matahari agak berkurang, itu dampak dari penyakit itu sangat-sangat luar biasa. Karena kalau petani melon itu menghindari musim penghujan, pasti musim kemarau nanam melon. Terus Musim kedua kemarau. untuk ini lingkungan, ya itu harus Mm. diperhatikan. Ya. Kayak menanam cabai, lingkungan ada cabai tua kita nanam melon, jangan, itu berpengaruh. Apalagi ke sampingnya padi boleh, karena bukan satu inang sejenis kayak kutu-kutuan. Itu sangat diperhatikan. Enggak semua melon itu ditanami memang hidup, tapi risiko hasil panennya agak berkurang karena populasi hamanya itu sangat luar biasa. Oh ya, apa aja nih Pak kalau boleh tahu yang tanaman-tanaman komoditas lain yang sebaiknya tidak ditanam berdekatan atau bersamaan? Ya kayak ini cabai, Tadi cabai, terong, ya. terong, padi Terus iya nggak? tadi enggak Oh enggak. enggak satu inang sama kutu-kutu enggak. Sama ini kayak sawi atau kacang-kacangan itu berpengaruh. Oh ya, memang jadi berarti ada beberapa tanaman yang harus dicari tahu dulu ya Pak Iya, sebelum betul, ditanam betul. berdekatan. Iya, iya, iya. Iya. Oke Pak, kalau begitu. Nah, Bapak, karena semua pertanyaannya sudah terjawab nih Pak, dan kita juga dibatasi oleh waktu. Terima kasih banyak ya Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, sudah sharing-sharing juga tadi mengenai cara merawat dan mengelola melon dengan baik itu seperti apa. Nah, terakhir nih Pak, ada nggak pesan dari Bapak untuk para penonton, untuk sahabat Mutiara yang di rumah, yang di mana saja nih, pesan-pesan dari Bapak supaya bisa jadi masukan untuk para penonton. Siapa tahu ada ya di antara mereka yang mau tanam juga nih kayak Bapak. Oke. Dari pribadi saya itu gini, jadi petani tapi harus mengikuti perkembangan zaman. Terus yang ditanam itu apa, harus tahu kendala dan penyakit. Kalau sekedar nanam itu banyak, tapi untuk perawatan itu memang kita harus belajar. Sekarang kan dipermudah dengan teknologi. Ya. Kalau jadi petani harus milenial. Itu kunci untuk menjadi petani sukses. Itu aja saran kami. Oke, Bapak mantap. Iya, Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Iya, oke. Baik, Bapak, kita cukupkan ya, Pak, untuk bicara tani episode kali ini. Terima kasih banyak juga untuk sahabat Mutiara yang sudah menonton dan bertanya. Jangan lupa untuk share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, wah, wah. Hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 16 16, 15 15 15, 15 9 20, 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.